Dalam Islam, konsep ikhtiar atau usaha itu penting sekali. Artinya, kita diharapkan untuk berusaha sebaik mungkin. Kita diharapkan untuk bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin kita hanya diam saja melihat hidup kita. Dia ingin kita terlibat dengan dunia, berjuang, bekerja untuk mencapai tujuan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tindakan berjuang ini bukan hanya tugas duniawi, ini sendiri adalah ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Ini menunjukkan bahwa kita memahami peran kita sebagai makhluk yang bertanggung jawab di bumi ini. Kita tidak bisa hanya berharap sesuatu terjadi begitu saja. Kita harus melakukan usaha yang diperlukan, mengejar tujuan kita dengan tekun, sambil menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian dan perjalanan kita. Selain usaha, doa atau permohonan punya peran yang sangat besar. Doa adalah jalur komunikasi langsung kita dengan Allah. Ini adalah percakapan akrab di mana kita mencurahkan isi hati kita, kebutuhan kita, ketakutan kita, dan harapan kita kepada pencipta kita. Coba pikirkan, Tuhan semesta alam mengundang kamu untuk berbicara langsung kepadanya. Doa adalah pengakuan bahwa kita bergantung padanya. Ini adalah kesadaran bahwa seberapapun usaha yang kita lakukan, hasil akhirnya ada di tangannya. Nabi Muhammad SAW menyebut doa sebagai senjata orang beriman. Ini adalah alat yang ampuh yang bisa mengubah takdir, membawa ketenangan, dan memperkuat iman kita. Ketika kita berdoa, kita mengakui kekuasaan tertinggi Allah dan posisi kita yang rendah hati. Nah, ketika Ramadan tiba, pentingnya ikhtiar dan doa menjadi semakin besar. Bulan yang penuh berkah ini seperti pendorong spiritual. Usaha kita dalam beribadah, entah itu puasa, sholat tambahan, membaca Al-Quran, atau bersedekah, pahalanya dilipat gandakan. Ini adalah waktu ketika pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini menciptakan lingkungan yang sangat mendukung untuk pertumbuhan spiritual. Jiwa kita lebih mudah menerima, hati kita lebih lembut. Oleh karena itu, usaha yang kita lakukan selama Ramadan memiliki bobot ekstra, dan doa yang kita panjatkan lebih mungkin didengar dan diterima oleh Allah. Ini adalah musim istimewa untuk menanam benih-benih kebaikan dan mencari pertolongan ilahi. Keindahan Islam terletak pada pendekatannya yang seimbang. Usaha tanpa doa terkadang bisa membuat seseorang menjadi sombong, berpikir kesuksesannya semata-mata karena kemampuannya sendiri. Di sisi lain, doa tanpa usaha bisa menyebabkan keadaan pasif atau pasrah, di mana seseorang mengharapkan keajaiban tanpa melakukan bagiannya. Islam mengajarkan kita untuk menggabungkan keduanya. Kita diperintahkan untuk, seperti yang terkenal dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ikat untamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Ini berarti kita melakukan segala sesuatu sesuai kemampuan kita. Kita melakukan semua persiapan yang diperlukan, dan kemudian kita berpaling kepada Allah dalam doa, mempercayakan kepadanya hasil yang terbaik. Ramadan adalah waktu utama untuk meresapi dan mempraktikkan sinergi yang indah ini. Keadaan seseorang yang berpuasa karena Allah itu sangat istimewa. Bayangkan, dengan sukarela menahan diri dari makanan, minuman, dan keinginan yang halal dari fajar hingga matahari terbenam. Ini adalah tindakan pengabdian yang mendalam, pengorbanan yang dilakukan murni untuk mencari keridhaan Allah. Tindakan menahan diri dan ketaatan ini membawa orang yang berpuasa menjadi sangat dekat dengan Tuhannya. Ini membersihkan jiwa, menanamkan disiplin, dan menumbuhkan empati bagi mereka yang kurang beruntung. Peningkatan spiritual yang dicapai melalui puasa ini menciptakan kondisi unik, di mana hubungan antara hamba dan Allah menjadi sangat kuat. Dalam keadaan kesadaran spiritual dan kedekatan yang meningkat inilah, permohonan orang yang berpuasa mendapatkan kekuatan dan penerimaan yang luar biasa. Ada sebuah hadis yang terkenal, sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, yang menyoroti hal ini dengan sangat jelas dan indah. Beliau bersabda, ada 3 orang yang permohonannya tidak ditolak. Orang yang berpuasa ketika ia berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan permohonan orang yang terzalimi. Hadis ini, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, adalah jaminan yang kuat bagi orang-orang beriman. Ini bukan hanya pernyataan penuh harapan, ini adalah janji Nabi kita tercinta. Orang yang berpuasa, pada saat berbuka puasa, berada dalam posisi di mana doanya memiliki bobot yang luar biasa. Ini adalah petunjuk langsung dari Allah melalui Rasul-Nya, bahwa Dia sangat memperhatikan panggilan orang-orang yang telah sabar menahan puasa demi Dia. Jadi, apa yang membuat doa orang yang berpuasa begitu manjur? Salah satu alasannya adalah kerendahan hati dan ketulusan yang ditanamkan oleh puasa.
Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita diingatkan akan kelemahan kita sebagai manusia, kerapuhan kita, dan ketergantungan penuh kita kepada Allah bahkan untuk kebutuhan paling dasar. Rasa butuh ini, hancurnya ego, adalah sesuatu yang Allah cintai. Ketika sebuah doa datang dari hati yang rendah hati dan benar-benar bergantung kepada Allah, doa itu menembus langit. Disiplin fisik puasa menjelma menjadi pemurnian spiritual, menjadikan hati wadah yang lebih bersih untuk permohonan yang tulus. Kemurnian dan kesungguhan inilah yang membuat doa orang yang berpuasa sangat dicintai dan diterima oleh Yang Ilahi. Oleh karena itu, seluruh bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk berdoa. Setiap momen memiliki potensi, tetapi waktu iftar sangat ditekankan. Pikirkan momen itu, setelah seharian berpuasa, rasa lega, rasa syukur, fokus kepada Allah saat kita akan menikmati rezekinya. Itu adalah campuran spiritual yang dahsyat. Kita harus menggunakan waktu ini dengan bijak. Kita tidak boleh terburu-buru berbuka puasa tanpa memanjatkan permohonan dari hati. Kita harus datang dengan persiapan doa-doa kita, meminta kepada Allah untuk kebutuhan kita di dunia dan di akhirat, untuk pengampunan, untuk petunjuk, dan untuk kekuatan, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Dia adalah As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Mujib, Maha Mengabulkan. Tawakal adalah konsep yang indah dan mendalam dalam Islam. Artinya menaruh kepercayaan dan kepasrahan penuh kepada Allah. Namun, kepercayaan ini bukan berarti pasrah begitu saja. Tawakal yang sejati itu aktif. Ia datang setelah kamu melakukan ikhtiar, usaha tulusmu. Kamu melakukan segala sesuatu yang secara wajar berada dalam kuasamu untuk mencapai hasil yang baik, menggunakan sarana dan sumber daya yang telah Allah sediakan. Kemudian, dan hanya setelah itu, kamu dengan sepenuh hati mempercayakan hasilnya kepada kebijaksanaan Allah yang tak terbatas dan rencananya yang sempurna. Ketergantungan ini membawa rasa damai yang luar biasa ke hati orang beriman, mengetahui bahwa setelah melakukan yang terbaik, keputusan akhir ada di tangan Yang Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Ini tentang mengambil tanggung jawab atas tindakanmu, sambil mengakui kendali ilahi yang utama. Ada kesalahpahaman umum tentang tawakal. Beberapa orang keliru percaya bahwa itu berarti tidak melakukan apa-apa sama sekali, hanya duduk santai, berdoa, dan menunggu hal-hal terjadi secara ajaib. Ini bukanlah tawakal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang dipraktikkan oleh para sahabatnya yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang bertindak. Mereka merencanakan dengan cermat. Mereka berjuang tanpa henti. Mereka mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dalam urusan mereka. Pikirkan tentang pertempuran, perdagangan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Usaha selalu ada. Tawakal adalah keadaan spiritual hati yang menyertai usaha ini, bukan penggantinya. Ini adalah keyakinan bahwa Allah adalah penentu akhir segala urusan, bahkan saat kita berinteraksi dengan dunia yang Dia ciptakan. Bayangkan ikhtiar dan tawakal seperti dua sayap seekor burung. Agar burung bisa terbang tinggi, ia membutuhkan kedua sayapnya kuat dan bekerja secara harmonis. Jika satu sayap lemah atau hilang, burung itu tidak bisa terbang dengan baik, atau bahkan tidak bisa terbang sama sekali. Demikian pula, seorang mukmin membutuhkan usaha yang tekun dan kepercayaan yang mendalam kepada Allah untuk menjalani hidup dengan sukses secara spiritual. Usaha tanpa kepercayaan bisa menyebabkan kecemasan dan keputusasaan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, atau kesombongan jika berhasil. Kepercayaan tanpa usaha bisa menyebabkan kelalaian dan kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab. Petani yang membajak ladangnya, menabur benih, dan menyirami tanamannya sedang melakukan ikhtiar. Kemudian, ia percaya kepada Allah untuk hujan, sinar matahari, dan pertumbuhan tanaman yang sebenarnya. Itulah tawakal. Inilah pendekatan seimbang dan menyeluruh yang dianjurkan Islam. Selama bulan Ramadan yang penuh berkah ini, keseimbangan ini menjadi semakin penting. Kita meningkatkan ikhtiar kita dalam ibadah. Kita berpuasa, kita mendirikan sholat tambahan, tarawih dan tahajud. Kita lebih sering membaca Al-Quran. Kita lebih dermawan dalam bersedekah. Dan kita berusaha memperbaiki karakter kita. Bersamaan dengan itu, kita juga harus memperdalam tawakal kita. Kita percaya bahwa Allah akan menerima usaha kita yang sederhana, meskipun ada kekurangannya. Kita percaya bahwa Dia akan mengampuni dosa dan kekurangan kita. Kita percaya bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita dengan cara yang terbaik bagi kita. Kombinasi indah antara usaha yang berdedikasi dan kepasrahan yang tenang ini memberdayakan kita, melindungi kita dari sikap ekstrem,
dan memungkinkan kita memetik manfaat spiritual penuh dari bulan suci ini. Ulama besar Imam Al-Ghazali memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep-konsep ini. Mengenai ikhtiar, beliau menekankan bahwa usaha kita sebenarnya adalah bagian dari sistem sebab akibat Allah, atau asbab. Allah telah menciptakan dunia dengan sarana tertentu yang mengarah pada hasil tertentu. Ketika kita berusaha, pada dasarnya kita menggunakan sarana yang telah Allah sendiri tetapkan. Oleh karena itu, berusaha tidak bertentangan dengan berserah diri kepada Allah. Sebaliknya, itu adalah tindakan ketaatan dan pengakuan bagaimana Dia telah merancang dunia ini berfungsi. Ini tentang bekerja dalam kerangka yang telah Dia sediakan, menggunakan bakat dan kesempatan yang telah Dia berikan kepada kita, sambil memahami bahwa kemampuan kita untuk berusaha pun berasal darinya. Mengenai doa dan tawakal, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa doa adalah tindakan ibadah yang mendasar, ekspresi langsung dari kehambaan dan kebutuhan kita di hadapan Allah. Ini menandikan pemahaman kita bahwa kekuasaan dan kendali sejati hanya miliknya. Bagi Al-Ghazali, tawakal adalah ketergantungan hati yang tak tergoyahkan hanya kepada Allah, terutama setelah seseorang telah mengerahkan semua upaya yang diizinkan. Beliau menjelaskan bahwa tawakal sejati tidak berarti meninggalkan perencanaan atau mengabaikan tindakan pencegahan yang diperlukan. Sebaliknya, ini adalah keadaan batin yang penuh kepercayaan dan kedamaian, mengetahui bahwa ketetapan Allah akan terungkap, terlepas dari seberapa cermat tindakan lahiriah kita. Kepastian batin inilah ciri khas hati yang sangat terhubung dengan penciptanya. Selama Ramadan, doa-doa tertentu bisa menjadi alat yang ampuh untuk mencari keridhaan Allah. Misalnya, seseorang dapat secara konsisten memanjatkan doa, agar puasa dan sholatnya diterima. Allahumma taqabbal minasyamana wa qiyamana wa salih al-amalina. Ya Allah, terimalah dari kami, puasa kami, sholat malam kami dan amal saleh kami. Terutama di 10 malam terakhir, saat mencari Lailatul Qadar, doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf lagi maha mulia, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Sangat dianjurkan. Kita juga bisa memanjatkan doa-doa umum untuk petunjuk, pengampunan bagi diri sendiri dan keluarga kita, untuk keteguhan di jalan yang benar, dan untuk kesejahteraan umat. Kuncinya adalah ketulusan dan konsistensi. Jadi saat kita menjalani bulan Ramadan yang penuh berkah ini, hari ini, tanggal 2 Juni 2025, mari kita ingat bahwa ini adalah anugerah yang tak tertandingi dari Allah. Ini adalah kesempatan waktu terbatas untuk keuntungan spiritual yang luar biasa. Mari kita maksimalkan ikhtiar kita dengan melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik, mendorong diri kita melampaui batas biasanya dalam ibadah dan kebaikan. Dan kemudian, dengan hati penuh harapan dan kerendahan hati, mari kita berpaling kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh dan tawakal yang penuh. Percayalah dengan teguh